Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bedah kitab Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Abu Zahrah. Kitab yang terkenal dan juga menjadi rujukan utama ya di dalam ilmu perbandingan mazhab, terutama mazhab politik Islam dan mazhab fikih Islam ya. Beliau adalah mantan rektor di Al-Azhar Mesir ya. Lanjutan dari kajian kemarin bahwasanya ada kutipan menarik ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu ya dikutip oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah. Beliau membagi yang namanya khilafah ya, atau pemerintahan Islam, imamah itu sinonim ya. Itu ada dua jenis. Yang pertama itu khilafah an-nabawiyah, yaitu khilafah yang sesuai dengan petunjuk Nabi ya, atau khilafah Rasyidah, sebutan lainnya juga begitu. Nah, kalau khilafah ini tentu saja wajib untuk kita patuh ya, berbaiat dengan jiwa dan raga kita ya, sebagaimana yang dilakukan para sahabat membaiat Rasulullah sebagai seorang kepala negara. Lalu para sahabat membaiat Abu Bakar sebagai seorang khalifah ya, pengganti Rasulullah di dalam urusan negara ya, untuk mengatur agama dan dunia. Nah, itu prinsipnya. Kemudian yang kedua itu imamah atau khilafah yang tidak bersifat kenabian ya, dikutip oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah ya, Ali bin Abi Thalib menyatakan kalau ada pemerintahan semisal ini, maka yang dilakukan adalah wajib dipatuhi ya, sampai terbuka kemungkinan mendirikan khilafah yang bersifat kenabian. Nah, itu loh. Jadi perjuangan mendirikan dan menegakkan kembali khilafah nabawiyah dilakukan juga oleh sebagian kaum muslimin zaman sekarang, dan itu sesuai ya dengan ya kan qaul ya, pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak usah takut dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, karena yang kita bahas ini urusan fikih ya. Memang fikihnya begitu, itu pendapat Ali ya kan, ini fikih siasah ya kan, pendapat bukan orang sembarangan ini salah satu orang ya, kesayangan Nabi, menantu Nabi ya kan. Kemudian ada isu-isu penting yang juga dibahas di kitab ini yang terkait dengan kenapa ya tidak ada nas yang qat'i ya, baik Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan ya, Nabi kemudian menunjuk penggantinya ini si A, B atau C ya kan. Memang ya Abu Bakar itu ada indikasi ya, ketika sholat selalu beliau Rasulullah menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti ya kan. Tapi itu bukan yang qat'i tadi, isyarat yang qat'i, isyarat yang mutlak ya, itu kan beda urusan. Itu kan urusan sholat, bukan urusan khilafat ya, bukan urusan kenegaraan. Nah, Syekh Muhammad bin Abu Zahrah ya, kemudian melontarkan jawaban ya atas pertanyaan mengapa Al-Quran tidak menjelaskan dasar-dasar kekhilafahan serta syarat-syarat dan sifat yang layak menjadi khalifah. Jawab beliau adalah ya, ada ya, Al-Quran menetapkan setidaknya 3 prinsip ya di dalam pemerintahan Islam, yaitu keadilan ya, musyawarah dan kepatuhan kepada ulil amri ya. Yang pertama ya, beliau jelaskan keadilan ya. Beliau mendalilkan dengan surat Al-Najm ayat 53 ya. Surat ke-53 ya, ayat 3 sampai 5, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya, allamahu syadidul quwa, dan tidaklah yang diucapkannya itu yaitu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepada Allah kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi ini keadilan, artinya yang dibawa Nabi Muhammad, syariat Islam itu adalah wahyu ya kan? Yang
Ada yang sifatnya bisa diterapkan individu, ada yang sifatnya bisa diterapkan oleh masyarakat, tapi ada yang hanya bisa diterapkan oleh negara. Ya kan, hukum ekonomi Islam, politik Islam, moneter, ya kan, mata uang yang Islami misalnya memakai emas, ya. Kemudian hukum jihad. Nah, ada video yang viral dari salah satu Kiai NU ya, putranya Mbah Maimun Zubair kan. Beliau menyatakan ya ini negara Islam itu tuntutan ya, dari syariah kepada kita. Ya, cek sendiri nanti di akun Facebook saya juga saya share. Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Ini tuntutan, kalau orang pakai akalnya sedikit aja pasti tahu. Ya kan, yang menolak itu justru yang tidak ada dasarnya di dalam agama begitu. Kalau saya lanjutkan, yang prinsip pertama ini menurut Syekh Muhammad bin Abu Zahra adalah keadilan lalu musyawarah, wasyawirhum fil amri, itu dalilnya surat Al-Imran ayat 159. Tapi yang secara prinsip yang bisa dimusyawarahkan itu perkara yang mubah, perkara yang sudah ditetapkan syariat yang tidak bisa dimusyawarahkan. Ya, ini hukum potong tangan ini cocok apa enggak, ayo kita voting, ya tidak bisa. Ya, hukum zina ini kayaknya nggak cocok ya, ayo kita voting, ini nggak bisa. Makanya ini sifatnya tuntutan, kata Kiai Najih Maimun Zubair. Ya kan? Yang ketiga berikutnya adalah ketaatan kepada ulil amri, yaitu dalilnya banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, surat An-Nisa ayat 59. Ya kan? Tiga prinsip ya itu yang abadi ya menurut Syekh Muhammad bin Abu Zahra. Ya kan? Nah, ulil amri di sini jelas yang dimaksud bukan presiden, bukan raja, bukan kaisar, tapi adalah khalifah, imam, ya, sultan. Nah, itu secara bahasa sama, maksudnya adalah pemimpin ya, pengganti Rasulullah dulu berlanjut, yang tugasnya adalah menerapkan syariat Islam, menerapkan hukum Islam secara kafah ya kan, ya, untuk kaum muslimin ya, dan semua warga negara ya selain kaum muslimin. Ya, di sini ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahra, tujuan utama mengangkat kepala negara ialah untuk memberlakukan hukum dan aturan Islam. Itu yang pertama. Jadi ya itu tujuannya, harusnya yang diperjuangkan oleh umat Islam, ormas Islam, partai Islam, yaitu ya, mengangkat kepala negara yang mau ya memberlakukan hukum dan aturan Islam. Ini disampaikan oleh sang profesor. Kedua, dia terikat kepada keharusan bermusyawarah. Ya, karena sistem khilafah bukan sistem otoriter. Ya, kan ada majelis ahlul hali wal akdi, ya, ada majelis umat, yaitu perwakilan umat untuk khalifah bermusyawarah untuk mengambil kebijakan. Nanti kita akan kaji itu secara detail. Nah, kemudian ya kata beliau, jadi pemilihan khalifah sepeninggal Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan menunjukkan tidak ada yang baku dalam sistem khilafah, itu justru menunjukkan itu alternatif. Cara penunjukan khalifah, cara memilih khalifah itu alternatifnya ada. Seperti di masa Abu Bakar kan ada musyawarah kaum muslimin, lalu ada musyawarah mufakat ya kan, di Sakifah Bani Sa'idah. Itu sangat cepat prosesnya. Kedua ya, penunjukan terhadap orang sesudahnya. Ini yang dilakukan Abu Bakar untuk menunjuk kepada Umar, yang kemudian tetap tidak sah kalau ya, kaum muslimin tidak membaiat. Nah, itu kata kuncinya, baiat ya, dengan Al-Quran dan dengan Al-Quran tentu saja. Yang ketiga ya, khalifah menominasikan beberapa orang untuk kemudian dipilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Ini yang dilakukan Umar. Ini variasi, ini sistemnya tetap baiat. Cara agar orangnya calonnya dibaiat seperti apa, ini variasinya. Ya, Umar menyerahkan urusannya kepada 6 orang ya untuk memilih salah satu di antara mereka. Ya, yang salah satunya adalah putra beliau ya, Abdullah bin Umar, yang tidak boleh dipilih. Kan serem ya. Umar saking
takutnya dia anak keturunannya akan mendapatkan amanah yang besar ini. Kalau sekarang kan rebutan dalam sistem sekuler, ya kan? Rebutan, nyuap, politik amplop, dagang sapi dan seterusnya. Maka kemudian keenam orang itu mengajukannya kepada kaum muslimin, kandidat yang terpilih untuk dibaiat, dan kaum muslimin membaiatnya. Ya kan? Di antara mereka ada yang membaiat tapi hatinya tidak setuju, ya seperti Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ia terpaksa menerima pembaiatan guna menghindari konflik. Tidak masalah. Yang penting mayoritas sudah membaiat dengan rela. Nah, dengan cara ketiga ini terpilihlah Utsman sebagai khalifah. Ya, kan? Yang kemudian yang keempat, ya, memang di masa pemerintahan Utsman kan banyak terjadi konflik ya, karena beliau lebih mengutamakan keluarganya. Meskipun kalau syariah tidak masalah ketika keluarganya dipilih berdasarkan kapabilitas. Ya, kan? Yang keempat, ya kan? Pemilihan Ali, ya tentu saja, ya kan, yang caranya sama, yaitu dengan sistem baiat. Nah, itu yang baku, ya kan? Jadi itu kajian kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi mazhab politik Islam. Wallahu a'lam bishawab.